Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain ila mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kami sore malam Jumat, kita sudah berada di Masjid Baitur Rahim, Lampung, Kota Fajar, Pulau Utara, Aceh Selatan. Sama-sama dulu kita niatkan di sini biar duduknya kita berpahala. Kita niatkan i'tikaf. Jangan lupa kerana ini masih masjid ya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi inilah berkat perjuangan beliau lah kita bisa selamat lahir dan batin, hidup di dunia dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Ya, alhamdulillah malam ini kita duduk di sini bertepatan dengan malam tahun baru. Dan juga malam ini juga penuh berkah karena malam Jumat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi usbu'i, itu ada suatu hari yang menjadi sayyidul ayyam ya. Pemimpinnya, penghulunya segala hari. Jadi di malam ini kita dianjurkan untuk berbanyak amalan sunnah. Terutama malam Jumat bisa dengan bersalawat, bisa dengan amal-amal lain, bersedekah, membaca Al-Quran, membaca surah Al-Kahfi, membaca surah Yasin. Jadi sama-sama kita sudah membaca Yasin. Sebenarnya nanti kalau bisa kita Al-Kahfi lagi gitu kan. Alhamdulillah, kita berharap di awal tahun baru ini kita memiliki semangat hidup yang baru. Kita mengawali hati kita, semangat kita, pikiran kita dengan hal yang baru. Memang terjadi khilafiyah ulama di sini. Karena ini tahun baru yang diberasakan hitungan Masehi. Sementara orang Islam menghitungkan syiar Islam itu dengan tahun Hijriah. Namun tidak menjadi masalah karena ini bukan menjadi masalah inti, tapi setiap ada hal yang dapat menjadi start kembali hidup kita dan kita masih menyembah Allah, tidak menyekutukannya, tidak jadi masalah. Kita menggunakan acuan tahun baru ini sebagai untuk menyemangat. Itu juga tidak menjadi ini lebih semangat daripada tahun baru Islam. Tahun baru banyak orang dikenal dengan kita sebut istilah hijrah. Hajara, ya kan? Yuhajiru, panjang ya, hijrah. Nah, hajara yuhajiru, hijrah. Artinya apa ini? Berpindah. Nah, kalau di sini sebagian ulama mengatakan berpindah. Makna berpindah di sini berpindah dari sebelumnya baik menjadi lebih baik. Kalau sebelumnya dari maksiat, berlumuran dosa kepada lebih tidak meninggalkan maksiat, itu disebut taubat sebenarnya, bukan hijrah cocoknya. Nah, jadi yang hijrah ini bagi mereka yang sebelumnya sudah baik, hijrah menjadi lebih baik. Bagi mereka yang berumuran dosa, meninggalkan sholat, di tahun baru ini mereka tidak meninggalkan sholat, taubat sebenarnya yang cocoknya daripada hijrah. Tapi kan hijrah sudah menjadi tren hari ini. Iya, tapi nggak masalah. Kita inabah kembali kepada Allah. Ya kan? Ada beberapa hal yang harus kita perbarui ketika kita ingin kembali kepada Allah. Baik itu dalam keadaan kita bertaubat ataupun inabah menjadi lebih baik lagi kualitas iman kita. Yang pertama itu harus syahadat. Syahadat ini kan diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Di dalam kita kemarin rukun Islam kita bahas berapa malam yang lalu. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, silakan. Di sini enggak apa-apa. Ya, kita bahas rukun Islam itu ada yang namanya syahadat. Selamat bergabung ya. Syahadat itu kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan
Allah. Ini kan suatu perkataan yang harus melahirkan komitmen, tingkah laku dan sikap kita. Di setiap detik itu hati kita, jiwa kita selalu teringat tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat. Begitu juga di tahun hijrah ini, kita harus mengungkapkan kata-kata semangat dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun baru ini saya ingin hidup lebih baik lagi dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ucapkan biar komitmen itu lahir. Kalau cuma dibayangkan kurang rasanya. Biar harus diucapkan. Kayak orang mencapai cita-cita, saya ingin jadi apa gitu, ingin meraih apa adalah hidup. Saya ingin mengejar cita-cita saya menjadi mahasiswa misalnya. Kan diucapkan. Setidaknya itu kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Ya Allah, di tahun baru ini saya ingin menjadi hamba-Mu yang lebih baik, ya Allah, taat kepadamu, ya Allah. Kita ucapkan di dalam doa kita. Nah, jadi sesuatu hal yang harus kita bangun pada saat kita hijrah ini, yaitu adalah syahadat. Kita memotivasi diri kita sendiri dulu. Nah, ini bersama juga kayak masuk Islam, harus syahadat. Itu juga dalam hijrah harus syahadat. Kita yakinkan jiwa kita, bismillahirrahmanirrahim, awal tahun 2021 ini saya berniat untuk lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat apa yang pertama dalam hijrah? Harus ada syahadat, ungkapan dari lisan kita sendiri yang ingin berubah. Setelah syahadat, yang kedua adalah itqan. Apa yang telah kita ucapkan dalam diri kita harus itqan. Atqana yutqinu itqanan, artinya sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amala syai'an yutqinu. Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu 'abdan, menciptai seorang hamba, idza 'amala syai'an, apabila dia mengerjakan sesuatu bersungguh-sungguh, yutqinu, itqan. Itu dalam mahfuzat sering kita dengar itu, manjada wajada. Setelah kita membangun, mengucapkan komitmen dalam diri kita, harus kita aplikasikan. Itu harus pengaplikasiannya harus dengan itqan, harus dengan sungguh-sungguh. Di dalam kesungguhan kita mengerjakan apa yang telah kita ucapkan, komitmen kita itu, disitulah dalam ikhtiar kita itu menjadi doa untuk mencapai cita-cita kita. Jadi ada doa yang diucapkan dengan lisan, ada doa yang diusahakan dengan perilaku. Itqan. Di apapun visi misi hidup kita di awal tahun baru ini, setelah kita ucapkan kepada Allah, ya kan? Kita ucapkan dalam doa kita, kita kerjakan dalam praktek hidup sehari-hari kita dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Saya niat punya visi misi dalam tahun ini, Bintang Sekorong punya kegiatan ini, ya Allah, sukseskanlah acara kami, ya Allah. Setelah kita berdoakan begitu, kita lebih giat sebagai panitia, sebagai penggerak. Jadi Allah juga cinta. Innallah yuhibbu 'abdan idza amala syai'an yutqin. Nah, itu. Yang pertama apa tadi? Syahadat. Yang kedua adalah itqan. Nah, itqan artinya sungguh-sungguh. Yang ketiga, visi misi untuk meraih visi misi kita hidup ini di 2021, kita harus menanamkan setelah syahadat, setelah itqan, ada yang namanya ihsan. Seperti pembahasan kita malam yang sebelumnya itu, ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Jika engkau tidak mampu, maka rasakanlah, yakinnya Allah selalu melihat. Nah, ihsan ini ketika kita sudah memberi visi misi kita, mengucapkan dalam doa kita, mengerjakan dalam keseharian kita, kita amalkan hal-hal yang menuju kerjaan visi misi kita, harus ihsan, kita harus ikhlas di sini. Dilihat oleh oleh kawan kita, kita tetap bersungguh-sungguh karena yakin Allah melihat setiap usaha kita. Inna sa'yakum sawfa yura, di surah An-Najm itu. Sungguhnya Allah melihat usahamu. Nah, jadi
apabila kita selalu merasa dilihat oleh Allah, itqan kita itu lebih mantap lagi. Lah ngapain lah Allah nggak lihat. Nah, ada cerita masalah ihsan. Ada 3 orang santri lah, disuruh sama gurunya. Nah, ini ada kasih ayam satu. Ayam. Coba kalian sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada satu pun yang melihat. Nah, satu orang mikir ya, yang pertama kita sebelah si A. Saatnya saya lari ke dalam gudang ini, pasti ada yang lihat. Nah, yang kedua dia mikir, oh saya lari dalam semak-semak di hutan ini, kan nggak ada yang lihat. Yang tiga ini dia belum terpikir dia. Nah, saya kasih waktu 1 jam lebih, kembali ayam harus sudah dipotong. Syarat potongannya tidak ada satu pun yang melihat. Yang pertama ini dengan bangganya dia, guru saya sudah potong. Di mana kamu potong? Saya potong dalam gudang tadi, nggak ada satu orang pun yang melihat saya. Yang kedua, saya sudah potong juga. Saya ke hutan tadi, ke semak-semak sebentar sudah saya potong. Yang ketiga ini pulang depan gurunya, ayamnya belum disembelih. Kenapa kamu nggak sembelih? Wahai guru, selama ini engkau mengajarkan Allah selalu melihat kita. Di mana tempat di bumi ini yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi dia pula, dia yang benar nih. Karena dia yakin Allah maha melihat. Jadi ihsan inilah yang sering hilang dari kehidupan kita. Kita melakukan dosa dalam gelap, kita melakukan dosa tidak dilihat oleh orang lain. Seandainya kita yakin umat Islam di Aceh Selatan ini Islam semua yang ada gereja gitu ya, kita meyakini ihsan itu ada, nggak perlu ada CCTV. Ngapain ada CCTV? Allah Maha melihat loh. Ya. Maka ihsan kita hari ini harus kita tingkatkan lagi di tahun baru ini. Nah, yang pertama apa tadi? Syahadat, kita ucapkan apa yang menjadi cita-cita kita. Yang kedua itqan, sungguh-sungguh kinerja kita untuk mencapai apa yang kita ucapkan. Yang ketiga adalah ihsan, kita bekerja dilihat atau enggak dilihat oleh orang, yakinlah Allah maha melihat. Setelah ihsan, apa lagi saya lupa juga. Nah, setelah ihsan ada yang namanya amanah. Kita hidup di dunia ini tidak hidup sendirian. Tentu kita sebagai makhluk sosial juga, hamba Allah ini kan ada yang namanya hablum minan nas. Ketika kita dalam hidup ini di tahun baru ini, pasti kita ada bersinggungan dengan orang lain, diberi kepercayaan orang lain. Kayak kita harus amanah, harus menyampaikan amanah kita. Apabila kita bekerja untuk atasan, kita sampaikan amanah, jangan kita tipu-tipu gitu lah. Amanah ini menjadi hal yang penting. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang amanah, menyinggung tentang amanah. Salah satunya apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu ya'dilu gitu ya. An tu'addul amanatu ala ahliha atau kama qala ayat. Jadi banyak orang yang dalam hidup ini dia sudah mampu membangun komitmen, sudah mampu membangun itqan sungguh-sungguh, dikasih peluang untuk korupsi. Nah, disinilah mulai jatuhnya. Karena ihsan tadinya lemah, akhirnya tidak amanah, berefek dengan tidak adanya amanah. Maka kita diharapkan bagi yang sudah niat berhijrah di tahun ini harus syahadat setiap hari itu diulang-ulang cita-citanya, biar kita semangat setiap hari dalam apa cita-cita. Syahadat, itqan dan ihsan. Dalam doa itu kan kita selalu ingat pada Allah kan? Kalau saya kerjakan yang jahat, Allah nggak ridha. Oh, nanti saya mendapatkan muka Allah, nggak sukses saya. Jika saya menipu manusia, Allah melihat. Nah, ini amanah, itu satu paket ya. Kalau orang ihsan pasti dia amanah. Nah, yang pertama apa dia? Syahadat. Yang kedua itqan, yang ketiga ihsan. Yang keempat amanah. Yang terakhir setelah amanah, yang paling terakhir ini adalah istiqamah. Al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Karamah ini adalah satu yang Allah turunkan buat hamba-hamba yang Allah cintai ya. Tidak semua orang dapat. Kita melihat burung bisa terbang, oh hebat. Saya sebagai manusia ini belajar ilmu apalah biar bisa terbang.
Kita lihat singa kuat, kita belajar ilmu kebal, ya kan? Tapi semua itu nggak ada gunanya itu. Sebaik-baik karamah adalah istiqamah. Istiqamahnya kita dengan tujuan kita, istiqamah kita mencapai apa yang menjadi visi misi kita di tahun ini, istiqamahnya kita dalam hijrah kita. Ini lebih baik daripada keramat-keramat. Apapun itu keramatnya, segala macam yang ditampakkan oleh dunia. Karena istiqamah inilah yang berat. Nah, dari istiqamah inilah melahirkan yang namanya kesuksesan. Suksesnya hijrah kita di tahun ini atau tidak. Nah, yang pertama apa dia? Syahadat. Ulang-ulang keinginan kita di depan Allah. Yang kedua adalah hadirkan. Yang ketiga adalah ihsan. Yang keempat adalah amanah. Yang kelima adalah istiqamah. Masalahnya adalah terus berdoa, terus jangan orang ya udah boleh kita merasa capek wajar manusia, tapi harus punya semangat lagi. Itulah disebut dengan istiqamah. Mungkin ini singkat ya, 15 menit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Yang namanya hijrah adalah ketika orang sudah baik menjadi lebih baik. Salah-salah itu tren. Orang ahli maksiat yang lebih bertobat itu namanya apa? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam proses hijrah kita. Ini orang baik semuanya. Kalau orang ahli maksiat ya kan? Nah, kita sudah baik. Kita mengamalkan hijrah kita. Kita niatkan mulai malam ini. Setelah kita niatkan, kita ucapkan dalam doa kita. Kita ikhtiar dalam hari-hari di tahun ini. Kan? Kita sungguh-sungguh di tahun ini. Kemudian kita amanah. Kita sampaikan. Yang kedua kita istiqamah. Ada doanya. Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah berikan aku istiqamah. Ini sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat.